Ya, selama ada ribanya maka wajib untuk dihindari. Maka ini yang perlu kita ya pahami bersama ya. Jadi tidak bisa disamakan antara riba dengan gharar, walaupun dua-duanya sama diharamkan tapi tentu ada rinciannya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga ya, dari nikmat itu semua yang Allah limpahkan kepada kita, yang Allah curahkan kepada kita, menuntut kita membuktikan rasa syukur kita kepadanya, kepada Allah, dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agama kita, agama Islam memberikan solusi, hadir ya di muka bumi ini sebagai solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah menegaskan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah sudah menjamin dalam Al-Qur'an bahwasanya setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak cucu Adam, setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, seorang hamba Allah harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, jalan keluar, solusi, dengan syarat ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang ya ketakwaan ini tidak pernah lepas dari setiap ya aspek kehidupan kita. Kalau kita bicara takwa, takwa bukan hanya terbatas pada ibadah sholat saja. Ya, bukan terbatas pada ibadah-ibadah mahdah, ibadah-ibadah yang kita sudah tahu kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat. Akan tetapi ya kita diwajibkan dan dituntut untuk bertakwa di setiap saat kita. Di setiap saat, di setiap waktu. Bahkan dalam hal interaksi kita dengan sesama manusia, kita pun dituntut untuk senantiasa bertakwa. Kita berjujur, ya kita melakukan kejujuran. Ya, jujur dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Sehingga ya materi kita ya pada kesempatan hari ini yaitu berkenaan dengan riba. Ya, riba di zaman sekarang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan ya satu sama lain. Otomatis pasti ada interaksi, ada komunikasi dan juga ada transaksi. Ya, kita menginginkan sesuatu, ya kita berusaha bekerja dan kita juga membeli barang dengan menggunakan ya uang misalnya. Sehingga hubungan kita dengan sesama makhluk Allah juga tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam syariat Islam
mengatur ya bagaimana interaksi yang benar, bagaimana ya muamalah yang benar. Sehingga ulama kita mengatakan ya agama kita, agama Islam ya agama yang universal, ya agama yang syamil mutakamil, ya agama yang komprehensif, ya universal, mencakup semuanya. Ya Islam tidak hanya membahas tentang sholat, puasa, zakat, haji, akan tetapi ya sampai pada masalah jual beli pun diatur dalam Islam. Bagaimana jual beli yang sesuai dengan syariat. Bagaimana cara utang piutang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bicara tentang riba, yang dimana ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam begitu banyak hadisnya, ya kita akan sampaikan ya riba ya berasal dari bahasa Arab yang dimana sudah menjadi ya yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Artinya ya kita pun dari kita orang Indonesia pun sudah paham ya riba itu ya apa yang dimaksud dengan riba. Riba artinya adalah ya dalam bahasa Arab, dalam segi bahasa artinya adalah penambahan, yaitu adanya penambahan atau berkembang, bertumbuh. Adapun dalam segi syariat ya riba dimaknai sebagai ya penambahan, ya adanya penambahan dalam akad utang piutang, ya dipersyaratkannya tambahan atau kelebihan pada akad utang piutang. Ini riba secara umum, sehingga ya menjadi konsensus para ulama, kesepakatan kaum muslimin bahwa riba merupakan sesuatu yang diharamkan. Di antaranya ya firman Allah dalam Al-Qur'an disebutkan ya di surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, di sini Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, ya kita yang beriman dengan Al-Qur'an tentu ya harus kita ikuti petunjuk Al-Qur'an, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktik riba. Dan di ayat yang lain juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah membinasakan riba, menghancurkan riba dan mengembangkan, memberikan keberkahan pada sedekah. Di sini jelas perbedaan ya antara riba dengan sedekah. Ya, dalam sedekah ya Allah berikan apa? Keberkahan di dalamnya. Adapun riba sesuatu yang membinasakan, ya Allah membinasakan ya riba itu. Hal ini menunjukkan tentang keharaman riba itu sendiri. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan ya dari sahabat yang mulia ya, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akila riba, melaknat pemakan riba, dan juga melaknat orang yang memberi makan riba, memfasilitasi memberi makan riba, dan juga melaknat katibahu, dan juga melaknat orang yang mencatat, melakukan orang yang mencatat transaksi riba, wasyahidai, dan juga Rasulullah SAW melaknat ya dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Waqalahum sawa, dan beliau mengatakan, menegaskan bahwasanya mereka semua itu ya sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat ya pelaku riba, ya orang yang berkecimpung di dalam praktek riba. Walaupun dia misalnya tidak makan harta riba, tapi dia punya sumbangsi, dia punya andil dalam transaksi riba itu sendiri, baik sebagai tukang catatnya ataupun sebagai saksi, maka dia juga mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Ya, doa laknat wal iyadu billah, di mana laknat diartikan sebagai ya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hukuman yang begitu berat. Laknat
ya dijauhkan, ya atardu min rahmatillah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba Allah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hukuman yang terberat, di mana dia tidak disayang dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dibiarkan ya hidup dengan kemauannya dan tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hukuman yang begitu berat. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ya bagaimana ya pelaku riba itu Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bahwasanya di antara hukuman bagi pemakan harta riba, yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, ya orang yang senantiasa dan suka makan harta riba diibaratkan oleh Allah seperti orang yang kerasukan jin, ya kerasukan setan. Maksudnya seperti apa? Gelisah. Ya, hartanya tidak berkah, harta panas, dan membuat dia selalu dalam keadaan gelisah dan tidak tenang. Dan ini diantara dampak dari harta riba itu sendiri, waliyadzubillah. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah menyebutkan, ya bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Nabi SAW bersabda, ya akan datang suatu masa, ya ada orang yang dimana nanti sudah tidak peduli lagi dengan apa, ya dari mana dia dapatkan hartanya. Rasulullah sudah mewanti-wanti nanti akan datang suatu zaman yang dimana orang-orang sudah tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Dan ini kita saksikan ya di sekeliling kita, di zaman kita, wallahul musta'an. Bagaimana orang-orang ya berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dengan cara apapun itu, walaupun dengan cara-cara yang Allah murkai wal iyadzubillah. Sehingga harta yang dia hasilkan dari cara yang haram, diantaranya dengan cara yang riba, membuat keberkahan itu dicabut dari Allah, dan kegelisahan dan kebinasaan ditimpakan kepada yang mereka para pelaku riba wal iyadzubillah. Ya bahkan ya kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan ya di antara dampak buruk dari orang yang makan harta haram. Ya beliau SAW pernah menyebutkan kepada para sahabat beliau bahwa ada seseorang yang datang dari bepergian jauh, ya, musafir, dalam keadaan lemah, kusut, berdebu. Kemudian mengangkat kedua tangannya, menengadahkan tangannya ke atas langit. Dia mengarahkan tangannya ke atas langit, dia berdoa, bermunajat kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? Beliau menyebutkan, ya orang tersebut yang dalam keadaan lemah, kusut, musafir, ya, tidak berdaya, mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Nabi SAW menyebutkan hal yang penting. Kata beliau, orang tersebut makan dari harta yang haram. Ya, hal-hal yang masuk ke dalam perutnya dan menjadi daging dari harta yang haram, memakan harta yang haram, memakan zat yang haram. Ya, pakaian yang dia gunakan juga dari harta yang haram. Sehingga Rasul mengatakan fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, mengijabah, menjawab doa-doanya, sedangkan ya apa yang masuk ke dalam tubuhnya adalah sesuatu yang haram. Sehingga ulama kita menyebutkan, ya orang ini yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat beliau telah mengumpulkan 4 faktor utama diterimanya atau 4 faktor utama diijabahnya doa seorang hamba. Yang pertama adalah kita lihat
dia seorang musafir. Dan dalam hadis disebutkan ya di antara hadis Nabi SAW bahwasanya ya doa seorang musafir itu doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia musafir. Yang kedua, kata Rasulullah bahwasanya orang yang dalam keadaan lemah, ya dhaif, ya kusut, ya tidak berdaya. Ini juga di antara sebab faktor Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya ketika dia berdoa. Dan orang tersebut kita ketahui dari sabda Nabi SAW, dia dalam keadaan lemah. Yang ketiga, dia juga mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Dia berdoa mengangkat kedua tangannya. Dan ini juga di antara adab dalam berdoa dan sebab doa dikabulkan. Dan yang keempat, faktor yang keempat, dia mengucapkan ya Rabb, menyebut salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, ya Allah. Tapi ternyata kita perhatikan dari 4 faktor utama, sebab utama dikabulkan doa yang terkumpul pada orang tersebut, itu semua tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dia memakan harta yang haram. Apa yang masuk dalam dirinya adalah sesuatu yang haram, menggunakan pakaian dari sebab yang haram, sehingga itu semua menyebabkan doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Sehingga para jemaah sekalian, ya menjadi perhatian bagi kita bersama untuk memperhatikan bahwa ya kita harus punya prinsip, tidak boleh kita memasukkan dalam tubuh kita hal-hal yang Allah haramkan, hal-hal yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya oleh karena itu di antara asar dari para sahabat bahwasanya disebutkan oleh sahabat yang mulia, sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyebutkan, ya man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba tsumma irtatam. Ya, beliau radhiyallahu anhu menyebutkan, barang siapa yang melakukan perniagaan, ya jual beli, sebelum mempelajari fikih muamalah, sebelum mengetahui hukum dari jual beli itu sendiri, ya hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, maka ya dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus dan akan terjerumus. 3 kali ditegaskan. Nah, sehingga dari asar tersebut, dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah seorang muslim berniaga, melakukan praktik jual beli kecuali ketika dia sudah mengetahui hukumnya. Ya, apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharamkan. Dan ini menjadi penting bagi kita. Bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahih beliau menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya, kita ilmui dulu. Ya, begitu pula dalam beberapa asar disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman kekhilafahan beliau, ya beliau menyebutkan dalam beberapa riwayat, la yabi' fi suqina hadza illa man qad tafaqqaha fid din. Kata beliau radhiyallahu anhu, ya tidak ada yang boleh berjual beli di pasar kami di Madinah kecuali dia yang sudah paham ya fikih muamalah, dia yang sudah paham fikih jual beli. Mengapa demikian? Ya, sehingga kalau dia belum paham fikih jual beli dan ternyata masuk pasar, dikhawatirkan dia akan melakukan praktek riba ya tanpa dia sadari. Dan ini musibah. Ya, makanya ya tidak boleh orang berjual beli kecuali dia paham ya, yang mana hal-hal yang dihalalkan dalam syariat dan juga mana hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sehingga dalam kesempatan yang singkat kali ini kita akan sebutkan beberapa ya kaidah seputar riba beserta contoh-contohnya, beserta penerapannya di zaman kita sekarang. Ya, di antaranya ulama kita menyebutkan beberapa kaidah
yang berkaitan erat dengan riba adalah yaitu eh, dalam kaidah disebutkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad utang piutang, ya, setiap akad utang piutang yang mendatangkan manfaat kepada pemberi utang maka dia termasuk riba. Nah, ini kita lihat kaidahnya begitu sederhana. Ya, tapi kalau kita perhatikan bersama, ulama kita menjelaskan dengan secara gamblang, ya, secara komprehensif apa saja turunannya, ya, apa saja ya contoh-contoh yang termasuk atau bagian dari kaidah yang kita sebutkan tadi, yaitu kaidahnya apa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi orang yang memberi utang, maka itu termasuk riba. Dan kita sudah jelaskan tadi, riba ini termasuk ya dosa besar. Ya dosa yang membinasakan, waliyadzubillah. Dan di antara penerapan dari kaidah yang kita sebutkan tadi adalah ulama kita menyebutkan yaitu bunga bank. Ya, bunga bank atas pengajuan kredit dari seorang nasabah. Ya, nasabah datang ke bank untuk melakukan transaksi utang. Ya, dia mau berhutang dengan bank, dia mau pinjam uang dari bank. Maka sebagaimana yang kita ketahui bersama dan ini sudah menjadi rahasia umum, ya, orang kalau datang ke bank dengan niat untuk meminjam uang dari bank, pasti bank akan memberikan syarat, ya, yaitu apa? Kalau mengembalikan hutang maka harus ada kelebihan. Kelebihan ini yang dikatakan sebagai bunga, atau dalam bahasa Arab disebutkan sebagai diistilahkan sebagai faidah dalam istilah fikih. Dan faidah ini atau bunga ini jelas diharamkan karena apa? Ya pada hakikatnya tidak boleh. Ya karena akad utang piutang pada hakikatnya merupakan asas, ya dia merupakan asas tolong menolong. Bukan sebagai ajang untuk mengambil manfaat. Ya orang yang melakukan akad utang piutang pada hakikatnya dia memberikan pertolongan, dia menolong saudaranya yang membutuhkan sehingga dia berikan hutang. Ketika dia mengambil manfaat, mempersyaratkan bahwasanya dia mempersyaratkan bahwa ketika mau dibayar hutangnya maka harus dibayar sekian, harus ada lebihnya, maka lebihnya ini dikatakan sebagai riba. Dan ini yang ada di di bank-bank yang kita saksikan sekarang, yaitu berupa bunga, wallahul musta'an. Walaupun ya kecil maka dia tetap namanya riba dan dia tetap diharamkan sekecil apapun ya persennya. Ini kemudian ya di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama kita adalah kebalikannya. Jika di sini ya tadi kita di awal sebutkan bahwasanya nasabah posisinya sebagai yang berutang. Sekarang contoh yang kedua adalah bagaimana jika dalam kondisi yang lain nasabah justru sebagai pemberi utang kepada bank. Artinya bank yang sebagai berutang. Ya, bank yang berutang dengan nasabah. Dan itu diistilahkan sebagai ya kita ya sebagai nasabah misalnya kita mau menabung mau menitip, ya kita ingin menitip uang di bank. Yang perlu kita perhatikan ya, uang yang kita titip di bank ini apakah dia memang bentuk titipan atau ternyata bentuk akadnya akad utang piutang. Kebanyakan kita dapatkan ya biasanya dikatakan ya ini saya mau akadnya akad wadiah, ya akad wadiah artinya akad titipan saja. Ya saya mau nabung di bank, ya saya mau titip uang saya di bank. Ya hukum asal dari wadiah adalah wadiah itu kalau dia dititipkan, kalau barang dititipkan kepada orang yang kita amanahkan, maka orang yang diamanahkan untuk menjaga barang titipan tersebut tidak boleh memanfaatkan ya, barang yang dititipkan kepadanya, karena dia adalah amanah. Begitu pula uang. Ya uang yang dititipkan kepada orang yang kita amanahkan, tidak boleh bagi orang yang diamanahkan tersebut memanfaatkan
barang yang dititipkan kepadanya. Kapan orang yang diamanahkan tersebut memanfaatkan barang yang dititipkan kepadanya, maka itu sudah berubah akadnya menjadi akad utang piutang. Ya, karena ya akad wadiah, akad titip menitip itu hukum asalnya tidak diperkenankan bagi orang yang diamanahkan untuk memanfaatkan uang yang dititipkan kepadanya. Karena dia ada amanah, menjaga saja. Adapun ketika dia manfaatkan, dia investasikan, ya dia kembangkan, maka itu sudah masuk pada kategori utang piutang. Ya, akadnya langsung berubah menjadi akad utang piutang. Sehingga kalau kita kembali lagi ke contoh tadi, nasabah yang datang ke bank untuk menabung, menaruh uang di bank, dan dikatakan oleh bank, dari pihak bank, bahwasanya ini adalah akad wadiah, akad titip menitip, akad titipan. Akan tetapi prakteknya di lapangan, uang yang kita simpan di bank itu digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak bank. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Ya, bank akan memanfaatkan uang yang kita simpan di bank itu. Sehingga ketika bank memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah, uang yang dititip oleh nasabah kepada pihak bank, maka dia sudah berubah menjadi akad utang piutang. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita simpan uang di bank pasti ada bunganya. Artinya apa? Pasti bank juga akan memberikan apa? Bank juga akan memberikan ya bunga kepada kita. Ya kelebihan. Dan itu kita saksikan ya, orang yang punya rekening di bank, ya dia simpan uang di bank dalam beberapa waktu misalnya, ya pasti dia dapatkan juga kelebihan di situ, dan itu adalah bunga. Ya, bagaimana cara tahu kita mengatakan kalau itu adalah kelebihan atau bunga? Kita bisa minta catatan, ya kita bisa ya minta keterangan dari pihak bank ya, yang mana ya uang kita ya murni uang kita, ya yang mana murni uang kita, dan yang mana tambahan dari pihak bank. Ketika sudah kita ketahui bahwasanya ya, sekian persen tambahan dari bank, maka itu adalah bunga. Dan itu adalah riba. Karena kenapa? Di sini posisinya kita sebagai nasabah meminjamkan uang kepada bank. Dan bank memanfaatkan uang kita, dan dia yang berhutang, sehingga bank pun memberikan apa? Kelebihan. Ya, memberikan kelebihan kepada orang yang memberikan hutang kepadanya, yaitu dalam kondisi ini adalah nasabah. Nah, kelebihan dari bank ini inilah yang dikatakan sebagai riba. Makanya ulama kita menyebutkan, lantas bagaimana kita ya menyikapi ya bunga dari bank ini? Ya, kalau kita sebagai nasabah yang menyimpan uang di bank. Ulama kita berbeda pendapat, dan di antara pendapat ulama kita adalah ya ketika ada bunga bank dari hasil titipan dan hasil tabungan kita di bank, maka ulama kita mengatakan ya kita ambil saja, kita terima saja bunga banknya, dengan catatan jangan memanfaatkan bunga bank tersebut untuk konsumsi pribadi atau untuk maslahat pribadi. Akan tetapi kita terima bunga tersebut untuk apa? Kita keluarkan, kita gelontorkan, atau kita gunakan, manfaatkan untuk maslahat umum, untuk maslahat ya kaum muslimin secara umum, dan tidak diperbolehkan untuk kita manfaatkan secara pribadi. Ulama kita mengatakan ya, kenapa kita tetap terima bunga bank tersebut? Ya, kita mengambil bunga bank tersebut tentu bukan untuk kita, tapi untuk maslahat umum. Dan yang kedua, ulama kita mengatakan ya kita ambil, kita terima agar apa? Agar kalau kita biarkan bunga bank tersebut, dia ya pasti jelas bahwa bunga bank tersebut kalau kita diamkan pasti akan diambil oleh bank, dan mereka akan gunakan bunga bank tersebut untuk mengembangkan ya praktek riba yang ada pada bank tersebut. Sehingga ulama kita mengatakan ya diambil secara, tentu terpaksa kita ambil, ya kita terima saja, tapi dengan catatan ya kita gunakan ya bunga bank tersebut untuk hal ya kemaslahat umum, dan tidak digunakan maslahat pribadi. Ini di antara contoh. Kemudian para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di antara contoh juga dari kaidah yang kita sebutkan tadi adalah yaitu memanfaatkan barang gadai. Ini ya. Misalnya orang yang berhutang
Ya, kita katakanlah si A dengan si B. Ya, A ini memiliki sawah 1 hektar dan dia kebetulan ya butuh uang pada saat itu. Dan memang ya dia belum punya uang ya, dan dia butuh uang untuk apa? Untuk misalnya menyekolahkan anaknya yang ya mungkin kuliah di luar. Nah, itu biasa terjadi di kampung ya. Ya, orang yang punya sawah tapi pada saat itu juga dia butuh uang cash ya untuk kebutuhan yang mendesak dan dia tidak punya. Sehingga datang ya dia datang berinisiatif datang kepada salah seorang tokoh di kampungnya pinjam uang, berutang. Ya, misalnya katakanlah pinjam 10 juta. Ternyata ya, orang yang memberikan hutang ini, orang yang kaya tadi mengatakan ya, saya mau pinjamkan, saya mau berikan hutang dengan catatan harus ada jaminan. Jaminannya adalah gimana kalau jaminannya adalah sawah ya, sertifikatnya atau tanahnya. Ya, sawah itu sendiri. Hukum asal dari gadai itu boleh ya, gadai itu disyariatkan, tidak masalah. Untuk apa? Untuk menguatkan akad utang piutang itu. Jadi boleh dia sebagai jaminan ya. Jadi ketika sawah dijadikan jaminan untuk akad utang piutang itu boleh. Akan tetapi ya, sawah yang digadaikan tadi, yang dijadikan jaminan dalam akad utang piutang tidak boleh digarap dan tidak boleh dimanfaatkan bagi orang yang memberi utang. Kapan orang yang memberi utang tadi memanfaatkan sawah si pemilik sawah, orang yang berhutang tadi, maka itu sudah jatuh pada riba. Karena dia memanfaatkan kesempatan pada akad utang piutang. Ya tidak boleh. Ya, jadi ini banyak terjadi ya, orang yang berhutang dia gadaikan sawahnya dan sawahnya apa? Digarap oleh orang yang memberi hutang. Dan ini jelas adalah termasuk riba yang diharamkan dalam syariat kita. Ya, atau misalnya sawahnya digarap oleh orang yang berhutang tadi, tapi disyaratkan oleh si pemberi utang bahwasanya kapan ada hasil dari sawahnya maka dibagi 2 kepada orang pemberi utang. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dan ini termasuk riba. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, di antara contoh ya riba di zaman sekarang adalah fasilitas gratis dikarenakan utang. Nah, ini biasa terjadi. Ya, contohnya dan ini disebut dalam hadis ya, bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Abu Burdah mengatakan ya, apabila kamu mengutangi orang lain, apabila kamu memberikan utang kepada orang lain, kemudian orang yang diutangi memberikan fasilitas membawakan jerami ya atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya. Ini kalau kita lihat sekilas artinya maksudnya seperti apa? Ya tidak dibenarkan ya orang yang memberikan utang itu memanfaatkan ya fasilitas gratis dari orang yang dia hutangi. Contohnya, contoh realnya seperti apa? Misalnya ya katakan si A dengan si B. Ya A ini berhutang dengan si B. Kemudian si B mempersyaratkan ya saya akan memberikan kamu hutang. Ya ini saya pinjamkan kamu uang dengan catatan dengan syarat bahwasanya kamu harus mengantar anak saya sekolah gratis selama 1 bulan. Ya, mengantar anak saya sekolah gratis selama 1 bulan atau mengantar saya ke pasar ya 1 bulan gratis. Ini tidak boleh. Karena apa? Dia mengambil manfaat dari akad utang piutang dan itu termasuk riba. Sehingga ya, disebutkan dalam beberapa riwayat ya di antara ulama kita ya karena begitu hati-hatinya dengan perkara riba ini, di antara mereka ketika ada orang yang berhutang ya, ketika ada salah seorang alim yang berhutang, kemudian ya di siang hari yang begitu panas terik ya dia mau berteduh di salah satu rumah ya, di salah satu rumah orang yang dia berikan hutang, orang yang dia hutangi.
itu dihindari. Ya. Kenapa demikian? Dia khawatir kalau dia berteduh di rumah orang yang dia hutangi, itu termasuk dalam kategori mengambil manfaat dari akad utang piutang, sehingga dia pun tidak jadi dan mengurungkan niatnya untuk apa? Berteduh di rumah orang yang dia hutangi tadi. Dalam rangka apa? Kehati-hatian. Ya, dia tidak ingin ternyata dia mengambil manfaat dari akad utang piutang. Subhanallah. Ini diantara bentuk ya sikap ya sifat wara dari para ulama kita. Bahkan disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa seorang alim ketika memberikan hutang kepada orang lain, ketika ya berpapasan di satu jalan, ketika seorang alim tersebut melihat dari kejauhan bahwasanya orang yang datang di depan ini adalah orang yang berhutang dengannya, sehingga alim tersebut mencari jalan lain. Apa tujuannya? Ya, mengapa demikian? Ulama kita menyebutkan ya seorang alim tersebut mencari jalan lain agar apa? Ketika orang yang datang tadi, dan orang tersebut adalah orang yang berhutang dengan si alim tersebut, jangan sampai ketika dia ketemu berpapasan, dia khawatirkan orang yang berhutang tadi menjadi tidak enak ya, menjadi minder. Maksudnya ini tadi yang memberikan saya hutang, ya saya tidak enak, sehingga dia jadi malu. Hal ini pun dihindari oleh para ulama kita, subhanallah. Kita perhatikan para ulama kita justru apa? Berhati-hati, justru dia mencari jalan lain agar orang yang berhutang tadi menjadi jangan sampai dia tidak apa? Jangan sampai dia menjadi tidak enak. Sehingga dia apa? Sehingga dia mencari jalan lain. Ya, untuk menjaga perasaan dari orang yang berhutang tadi. Ini ya di antara ya contoh yang kita sebutkan. Kemudian para jemaah sekalian, ya maka kita tahu bahwasanya ya memanfaatkan fasilitas gratis dari akad utang piutang ini tidak dibenarkan ya. Dan itu termasuk riba. Kemudian selanjutnya juga adalah hadiah. Ya. Hadiah sebelum ya utang lunas. Ya, ini juga di antara bentuk riba dan di mana ribanya? Ya, misalnya hadiah ini diberikan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang. Dikarenakan dia dapat pinjaman ya. Kalau si A tadi dia berutang dengan si B. Ya, belum lunas hutangnya, tiba-tiba A datang untuk memberikan hadiah kepada si B, yang di sini si B sebagai orang yang memberikan hutang. Maka ini hadiah termasuk riba. Tidak dibenarkan. Ya, karena si B kalau dia terima maka dia termasuk mengambil manfaat dari akad utang dan itu jelas terlarang dalam syariat kita, tidak dibenarkan. Lantas bagaimana agar status hadiah ini menjadi halal? Ya, hukum asal dari hadiah adalah ya dia boleh. Hukum asal dari hadiah adalah boleh, tapi ketika dia diserahkan atau diberikan hadiah tersebut sebelum pelunasan hutang, maka dia hukumnya menjadi haram. Karena si orang yang memberikan hutang tadi mendapatkan apa? Mendapatkan manfaat dari akad utang piutang. Agar menjadi halal hadiah ini adalah ulama kita menyebutkan beberapa solusi. Ya, hadiahnya diserahkan, ya bisa diserahkan ketika pelunasan hutang dan tidak dipersyaratkan di awal. Ya, jika misalnya si yang berhutang tadi ya si A tadi berhutang, kemudian ketika sudah jatuh tempo dia mau bayar, kemudian dia lebihkan jumlahnya, atau dia juga dia mungkin selipkan hadiah di situ sebagai bentuk terima kasih dalam akad utang piutang, maka itu ulama kita sepakat itu tidak masalah, itu hukumnya boleh kalau hadiah tersebut diserahkan saat pelunasan dan bukan sebelum hutang lunas. Atau juga bisa diserahkan ya hadiahnya ketika hutangnya sudah lunas, maka itu tidak ada masalah. Nah, adapun sebelum hutangnya lunas maka ini dihindari. Ulama kita menyebutkan jika antara si A dan si B merupakan ya saudara, ya artinya orang yang sudah saling kenal dekat sebelumnya, dan memang ya di antara mereka berdua
sudah sering bertukar hadiah, sering memberikan hadiah. Kemudian ada kondisi si A ternyata berhutang dengan si B. Belum jatuh tempo, tiba-tiba datang A memberikan hadiah seperti biasanya. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini ulama kita mengatakan jika keduanya memang kebiasaan mereka berdua adalah saling bertukar hadiah, maka hukumnya boleh bagi si A memberikan hadiah kepada si B dengan catatan tidak ada kaitannya dengan utang yang masih berjalan tersebut, yang belum dilunasi. Nah, ini beberapa di antara contoh dari kaidah pertama yang kita sebutkan. Maka ulama kita menyebutkan di antara solusi dari hadiah ini, di antara solusi dari hadiah dari akad utang piutang yang belum lunas adalah pertama ditolak, dan yang kedua adalah hadiah tersebut bisa diterima dengan catatan dia dihitung sebagai bagian dari pelunasan hutang. Jika misalnya si A contohnya si A dan si B saling memberikan hutang, artinya si A berhutang dengan si B. Dan memang si A dan si B ini memang belum pernah saling tukar hadiah sebelumnya. Ketika A datang untuk memberikan hadiah kepada si B, padahal belum jatuh tempo, maka kita mengatakan kalau diterima oleh si B, maka dia harus dihitung sebagai bagian dari pelunasannya. Dihitung kadar atau dihitung nilai dari hadiah tersebut. Sehingga dia menjadi bagian dari pelunasan. Dan nanti ketika jatuh tempo, maka si A tinggal melunasi sebagian yang lain. Nah, ini kaidah pertama para jamaah sekalian. Kemudian di antara kaidah yang perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan atau seputar riba adalah yaitu ulama kita menyebutkan az-ziyadatu fid daini muqabil al-ajal riba. Ulama kita menyebutkan satu kaidah adalah tambahan utang sebagai ganti dari tempo pembayaran itu termasuk riba. Saya ulangi, ulama kita menyebutkan tambahan utang sebagai ganti dari tempo pembayaran itu termasuk riba. Contoh supaya kita paham, ini biasa terjadi di sistem KPR, membeli rumah secara kredit dan konvensional tentunya. Misalnya disebutkan kita misalnya kalau kita lihat biasanya kan ada opsi orang yang membeli rumah, misalnya opsi A kalau dia mau melunasi rumahnya dalam jangka waktu 3 tahun, maka jika ditotal semuanya maka harga rumahnya menjadi 400 juta kalau ditotal. Kalau dia mencicil selama 3 tahun. Dan opsi yang kedua, opsi B, jika rumah tersebut dia cicil selama 5 tahun, maka totalnya semuanya adalah 500 juta. Perlu kita ketahui bersama bahwa hukum asal dari jual beli kredit adalah mubah, yaitu hukumnya boleh. Menurut ulama kita mayoritas, kebanyakan ulama mengatakan boleh hukum jual beli kredit. Dan adanya perbedaan antara harga cash dengan harga kredit, adanya margin, adanya perbedaan. Misalnya kalau beli cash harganya 200 juta. Tapi kalau beli kredit harganya 400 juta. Itu boleh, ulama kita kebanyakan mengatakan itu boleh, tidak masalah. Karena memang dia jual beli kredit itu boleh seperti itu, tidak masalah. Yang masalah kalau ada denda. Kalau jika ada denda, keterlambatan angsuran pada jual beli kredit, maka ini adalah denda yang riba dan tentu hukumnya haram. Kita kembali ke tadi. Jika ada dua opsi tadi jika melunasi, jika ingin mencicil rumah selama 3 tahun maka harganya 400 juta.
Jika mencicil selama 5 tahun maka harganya 500 juta. Misalnya ya atau konsumen tadi dia memilih opsi A. Dia memilih opsi A, yaitu melunasi selama 3 tahun. Dia memilih untuk mencicil rumah selama 3 tahun. Kalau di total tadi dikatakan yaitu 300 atau 400 juta ya. Kalau di total harganya 400 juta. Kalau dia cicil selama 3 tahun. Ternyata seiring berjalan waktu, sudah jatuh tempo, artinya sudah 3 tahun, qadarullah cicilannya mandek, cicilannya tersendat karena sebab tertentu, sehingga dia membutuhkan waktu lagi untuk melunasi sisa dari cicilan tersebut. Ternyata dari pihak developer memberikan syarat, jika terjadi keterlambatan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian, artinya tidak sesuai dengan yang disepakati, yaitu 3 juta selama 3 tahun, ternyata molor lebih dari 3 tahun, maka pihak developer langsung secara sepihak mengatakan kalau gitu langsung pindah opsi kedua, artinya dicicil selama 5 tahun dengan tambahan, dengan kewajiban membayar berapa? 500 juta. Ini jelas riba. Ini tidak boleh. Ini bentuk dia sudah bentuk riba dan juga termasuk bentuk kezaliman. Mengambil harta atau makan harta secara batil, secara tidak benar. Bayangkan orang yang punya hutang orang kita mengatakan orang yang melakukan praktek jual beli kredit, ketika nasabah atau ketika konsumen tadi qadarullah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, maka itu sudah menjadi hutang baginya, menjadi hutang. Dan ketika menjadi hutang, ketika statusnya sudah menjadi hutang, maka tidak dibenarkan untuk dikenakan penalti atau denda kepada konsumen tadi. Lihat dalam Al-Quran solusi. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Allah berfirman, jika orang yang berutang tadi mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya, fanadhira ila maisarah, maka berikan dia waktu. Waktu tangguh untuk melunasi hutangnya, berikan dia kelonggaran. Inilah solusi dari syariat. Berikan dia waktu tangguh untuk melunasi hutangnya, bukan malah dikenakan denda, penalti, atau justru dipindahkan tadi diwajibkan untuk mengikuti opsi yang B, mengikuti cicilan yang 5 juta dengan tambahan, dengan kewajiban untuk membayar 500 juta. Ini jelas tidak boleh. Ini riba. Karena di awal dia sudah disepakati dia maunya 3 juta. Qadarullah molor, ternyata fake developer langsung mengeluarkan keputusan, kalau gitu ikut saja ambil yang 5 juta dengan catatan harus membayar 500 juta. Mengambil cicilan yang 5 tahun dan ditambah menjadi 500 juta. Ini jelas tidak boleh. Ini riba. Maka solusinya adalah diberikan tangguh, bukan dikenakan penalti atau denda. Dan yang kedua, jika dia punya jaminan, jika ada barang yang digadaikan, maka ini boleh digadaikan untuk menutupi hutang yang sudah jatuh tempo itu. Itu solusi. Jika ada barang yang dimiliki oleh orang yang berhutang tadi dan sudah jatuh tempo, dan orang yang berhutang tadi belum mampu melunasi hutangnya, maka barang yang dijadikan jaminan atau barang yang digadaikan tadi boleh dijual. Boleh dijual dalam rangka menutupi hutang yang masih tersisa. Dan jika ternyata barang yang dijual tadi, yang digadaikan tadi, yang dijual, ternyata hasil jualnya masih ada sisanya, maka sisanya wajib dikembalikan kepada pemilik barang. Ini diantara contoh dari kaidah
kedua seputar masalah riba. Yang paling terakhir, ya para pemirsa sekalian yang berbahagia, ya yang paling terakhir adalah kaidah ketiga, walaupun sebenarnya masih ada, tapi insya Allah mudah-mudahan ada di kesempatan lain, ya adalah ulama kita menyebutkan ya di antara kaidah riba yang perlu kita pahami, dan ini juga masih sering kita dapati kebanyakan di masyarakat adalah yaitu riba la yajuzu qaliluhu wala katsiruhu. Ya riba itu ya tidak dibolehkan baik sedikit maupun banyak. Ya ada orang beranggapan bahwasanya riba kalau sekian persen saja ya maka dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah kalau dia banyak. Ulama kita sepakat ya riba sekecil apapun itu maka dia tetap diharamkan, tidak dibolehkan. Ya, ini riba tidak dibenarkan sama sekali walaupun sedikit. Beda halnya dengan gharar, ya gharar itu bentuk atau artinya adalah ketidakjelasan. Ya gharar ini ulama kita sepakat gharar jika dia memang sesuatu yang sulit dihindari dan dia adalah sesuatu yang sedikit atau kecil ghararnya, maka dia gharar yang dimaafkan, tidak mengapa. Ya, di antara contoh jual beli yang ada ghararnya dan itu dimaafkan, ya sebagaimana yang kita sudah pahami bahwasanya di antara syarat sah jual beli adalah jual beli tersebut tidak ada unsur gharar. Ya, tidak ada unsur ketidakjelasan. Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan, harus jelas semua. Ya, baik dari objek ya yang diperjualbelikan yaitu barangnya dan juga ya uangnya. Harganya harus jelas. Kapan ada gharar maka ini termasuk ya yang merusak akad tadi, merusak akad jual beli. Apakah gharar ini mutlak haram? Ya ada pembahasannya secara rinci, kita sebutkan secara ringkas saja. Gharar yang dimaafkan contohnya adalah misalnya kita kita ingin beli gadget ya, atau beli handphone. Kita beli handphone, kita sebutkan merek tertentu. Kita datang ke counter HP, kita bilang saya mau beli handphone ya ini. Dan di mana ghararnya? Ya, apakah wajib bagi kita mengetahui warna kabel yang ada pada handphone tersebut? Ya, ketidaktahuan kita akan warna kabel yang ada pada HP tersebut itu tidak mempengaruhi akad jual beli. Itu gharar, tapi dia gharar yang kecil, artinya gharar yang dimaafkan. Sehingga tidak mengapa kita ya tidak mengetahui warna kabel yang ada di handphone tersebut, karena dia bukan ya tujuan utama dari handphone tersebut. Artinya dia cuma ya warna kabel ya dia mau warna putih, hitam tidak masalah. Tidak mempengaruhi objek barang itu. Ya, jadi tidak masalah. Itu ada gharar tapi ghararnya dimaafkan. Gharar kalau dia kecil maka dia dimaafkan. Adapun gharar yang besar banyak maka dia haram hukumnya. Adapun riba tidak mengenal dia kecil dia banyak. Semua ya riba ya haram secara mutlak ya, baik kecil maupun ya riba yang besar ya, baik sedikit ataupun banyak. Ya selama ada ribanya maka wajib untuk dihindari. Maka ini yang perlu kita ya pahami bersama ya. Jadi tidak bisa disamakan antara riba dengan gharar, walaupun dua-duanya sama diharamkan tapi tentu ada rinciannya. Ya riba, sekali lagi riba ya baik sedikit atau banyak maka dia haram. Adapun gharar jika dia ghararnya hanya sedikit maka dia dimaafkan dan hukumnya boleh. Adapun gharar yang banyak maka dia sebab ya terlarangnya ya jual beli. Wallahu taala alam. Nah, ini para jamaah sekalian, beberapa contoh atau beberapa kaidah yang kita pelajari pada pertemuan kita kesempatan kali ini. Ya semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Dan tentu ya masih banyak lagi kaidah yang perlu kita pahami beserta penerapannya di lapangan, dan insyaallah semoga Allah SWT memberikan taufik ya dan hidayah kepada kita semua, dan kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah yang menjaga kita ya dari harta-harta yang haram, dan kita senantiasa minta kepada Allah agar dicukupkan dengan yang halal. Wallahu taala alam. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Memiliki asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.